Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Ramayunita dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM A1C2190007. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik statis. Sebelum kita memasuki materi, kita harus lebih dahulu tahu tentang pengertian dari listrik statis. Listrik statis adalah suatu kelistrikan yang mempunyai muatan listrik yang tidak bergerak. Muatan listrik di sini dihasilkan dari perpaduan dua benda yang sebelumnya telah mempunyai muatan lalu didekatkan atau ditaukan sehingga akan menghasilkan proton dan elektron. Proton dan elektron di sini didapatkan tentu saja tidak dari pembangkit listrik. Ada beberapa hal yang mencakup di dalam listrik statis. Yang pertama yaitu muatan listrik di sini dihasilkan oleh karena adanya perpindahan elektron dari benda pertama dan benda yang kedua ada gaya kolom. Menurut pendapat kolom yaitu penemu dari gaya kolom berpendapat bahwa besar gaya akan dibagi jika Q1 dan Q2 dibagi dengan jarak antara muatan listrik kedua tersebut. Jika ini negatif, besar gaya ini dikalikan dengan Q1 dan Q2 dibagi dengan jarak antara Q1 dan Q2 dibuat kali. Jika kita turunkan rumusnya menjadi rumus matematis yaitu E sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jika diturunkan menggunakan nilai konstanta F dikali sama dengan K dikali Q1 dan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dimana K adalah bisa dicari dengan cara 1 per 4 per kubitas 0. Jika kita turunkan menjadi rumus yang sebenarnya yaitu F sama dengan 1 per 4 per kubitas 0 dikali Q1 dan Q2. Yang ketiga ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik mencarinya dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana tadi kita tahu bahwa K bisa diturunkan menjadi 1 per 4 per kubitas 0, maka rumus tadi kita turunkan menjadi E yaitu kuat medan listrik sama dengan 1 per 4 per kubitas 0 dikali. Contoh pertama adalah saya akan memberikan contoh tentang gaya kolom untuk mencari besar gaya. Di sini telah ditemukan Q1, Q2, dan Q3 adalah muatan listriknya. Ini adalah jarak dari Q1 dan Q2 adalah 3 meter. Ini Q2 jaraknya ke Q3 adalah 2 meter. Dari persamaan saya sebelumnya telah ditemukan bahwa untuk mencari besar gaya kolom yaitu 1 per 4 V kali permitivitas 0 dikali Q1 dan Q2 per R kuadrat. Kita akan mencari F di sini. Di sini telah ditemukan bahwa turunan dari ini adalah K. Maka rumus akan menjadi F sama dengan K dikali Q1 dan Q2 per R kuadrat. Akan menjadi ini adalah sudah ditemukan ini ketetapan nilai konstantanya. Jadi kita tulis 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1 di sini 2 kali 10 pangkat min 6, di sini 3 kali 10 pangkat min 6, dan di sini 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, dari Q1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya ada 3 kali 10 pangkat min 6 per R kuadratnya ini 3 kuadrat. Maka sama dengan ini kalikan ini dan dibagi menjadi hasil 6 kali 10 pangkat 3 Newton. Ada arah gaya medan listrik. Ada 3 garis karakteristik dalam gaya medan listrik. Yang pertama, garis gaya medan listrik tidak pernah berhubungan dengan garis gaya medan listrik lainnya. Yang kedua, selalu mengarah radial ke dalam untuk menuju dari radial keluar. Yang ketiga, sifatnya selalu sama. Itu menunjukkan bahwa kuat artinya kuat. Selanjutnya, jika kuat menunjukkan
keenam ada potensial listrik dari sebuah muatan. Di sini ada dua hal yang berbeda antara potensial listrik dan energi potensial listrik. Potensial listrik dilambangkan dengan V, yaitu volt. Jika energi potensial listrik dilambangkan dengan EP. Jika kita ingin mencari potensial listrik dengan rumus V sama dengan K dikali Q per R, di mana K adalah nilai konstanta, Q adalah muatan listrik, dan R adalah jarak antar muatan. Yang kedua itu adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik, rumus matematisnya yaitu EP sama dengan Q dikali V. Jumlah dari volt tersebut adalah energi potensial dalam kapasitor. Sebelumnya, kapasitor adalah alat elektronik yang digunakan untuk menampung muatan listrik. Dalam ukuran fisis, kapasitor dinyatakan dalam kapasitansi atau dilambangkan dengan C. Kapasitansi ini yaitu seberapa banyak kapasitor dapat menampung muatan listrik. Jika kita ingin mencari kapasitansi, yaitu C sama dengan Q dibagi dengan volt atau energi. Contoh dari konsep listrik dalam kapasitor yaitu sebagai berikut. Di sini kita telah tahu bahwa kapasitansi sama dengan 0,5 μN dan V voltnya ada 24 volt. Maka kita dengan rumusnya sebelumnya yaitu C sama dengan Q per V. Maka Q belum kita ketahui. Kita akan mencarinya dengan cara Q sama dengan C atau kapasitansi dikali dengan volt, di mana C adalah 0,5 dikali 24 volt. Maka dengan hasil 12 kali 10 minus 6 volt. Di sini 0,5 F bisa diubah dengan 5 dikali 10 pangkat minus 7 F. Contoh yang pertama adalah kita menggunakan dua benda, yaitu dinding benda pertama dan spray benda kedua. Jika kita menyemprotkan spray ini kepada dinding, maka akan terjadi perpindahan elektron dari spray ke dinding hingga ia bisa melekat, seperti pada percobaan berikut ini. Tampak bahwa spray akan melekat kepada dinding karena terjadi perpindahan elektron. Yang kedua adalah Prinlaser dan kertas. Terlihat ada laser yang dihubungkan ke kertas, sehingga kertas yang keluar dari print laser akan terasa panas karena kuat hantaran dari print laser atau laser tadi ke kertas itu terjadi perpindahan. Contoh ketiga ada pada saat kita menyisir rambut. Perhatikan jika kita menyisir rambut akan berdiri mengikuti arah sisiran. Itu berarti perpindahan elektron secara langsung ada. Yang keempat, jika penggaris yang digosokkan pada kain wol akan menyebabkan penggaris akan terasa panas. Dan jika penggaris itu didekatkan dengan potongan kertas, maka kertas tersebut akan terangkat. Itu adalah contoh perpindahan elektron juga.